warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali bersua dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan atau PPKN. Pada pertemuan yang kedua ini, topik pembahasan kita ialah apa tujuan, apa latar belakang, apa landasan hukum dari pendidikan PPKN. Nah, pada pertemuan yang kedua ini, itu topik yang harus kita bahas dan kita diskusikan dalam pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, apa tujuan dari pendidikan PPKN atau pendidikan kewarganegaraan? Pendidikan kewarganegaraan itu memiliki dua tujuan. Yang pertama tujuan umum, yang kedua tujuan khusus. Tujuan umum dari pendidikan kewarganegaraan adalah bagaimana mengantarkan mahasiswa di perguruan tinggi agar memiliki wawasan, memiliki perilaku sebagai warga negara yang baik, sebagai warga negara yang aktif dalam mempertahankan keamanan dan ketahanan negara, memiliki jiwa nasionalisme atau jiwa patriotisme, sehingga mampu bersama yang lain untuk mempertahankan kemerdekaan kita. Itu tujuan umum dari pendidikan kewarganegaraan. Sedangkan tujuan khusus dari pendidikan kewarganegaraan adalah bagaimana mengantarkan mahasiswa sebagai pribadi mampu hidup bersama dengan warga negara yang lain, memahami hak dan kewajibannya, sehingga mampu menciptakan keharmonisan dalam hidup bersama berbangsa dan bernegara. Itulah kira-kira tujuan khusus yang diharapkan dari pendidikan kewarganegaraan. Nah, yang kita masuk sekarang kepada yang kedua, yaitu apa latar belakang dari pendidikan kewarganegaraan ini sehingga perlu diberikan di sekolah-sekolah. Seperti kamu ketahui bahwa bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia itu sangat heterogen. Indonesia yang memiliki ribuan pulau, yang memiliki bermacam-macam suku, adat, dan etnis, itu sangat kuat menimbulkan atau sangat rentan menimbulkan konflik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, dalam upaya menyelaraskan masyarakat kita yang sangat heterogen itu dalam menjaga, mempertahankan keamanan, stabilitas, maka diperlukan satu pendidikan agar mereka mampu bertoleransi, agar mereka mampu hidup bersama walaupun memiliki banyak perbedaan. Makanya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 diharapkan pasal 39 itu ayat 1 bahwa setiap pendidikan, jenis dan jalur pendidikan wajib. Sekali lagi, setiap jenis jalur pendidikan di Indonesia wajib melaksanakan pendidikan kewarganegaraan. Itulah yang melatar belakangi kenapa pendidikan kewarganegaraan harus
dilakukan setiap sekolah di Indonesia. Nah, yang ketiga, kita masuk kepada apa landasan hukum dari pendidikan kewarganegaraan. Jadi landasan hukum pendidikan kewarganegaraan bisa digunakan, yang pertama adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 yang menceritakan kesamaan kedudukan setiap warga negara di dalam hukum dan dalam pemerintahan. Itu yang kedua. Yang ketiga, masih di dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 3, bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban dalam membela negara. Kemudian diikuti lagi pada pasal 30 ayat 1, bahwa kewajiban warga negara dalam pertahanan dan keamanan negara. Ini bisa kita temui bagaimana kewajiban setiap warga negara dalam rangka mempertahankan dan keamanan bangsa dan negara pada pasal 30 ayat 1. Kemudian juga pada pasal 39 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 2. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, bahwa setiap jenis jalur jenjang pendidikan di Indonesia wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Nah, itulah sekilas pertemuan kita dalam bentuk pembelajaran video. Sekali lagi Bapak mengucapkan selamat Anda telah duduk di Prodi Teknik Informasi Universitas Nusa Putra. Sampai ketemu lagi pada video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.